Minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan tahallul, yaitu memotong rambut sifat basyariah. Basyariah itu maksudnya manusia ya. Dan secara tarekat tahallul itu yang dipotong adalah rambut yang ada di kepala roh qudsi gitu ya. Qudsi, roh qudsi itu maksudnya kepala yang suci gitu. Nah, ketika tahallul itu kita melazimkan zikir al-wahhab yang dianjurkan gitu, membaca al-wahhab. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar ini beliau berkata, mohon Haji, di tulisannya kecil-kecil ya. Jadi kalau bawa kitab kan besar repot. Jadi saya foto aja gitu kitabnya, makanya kecil-kecil tulisannya. Kalau bawa kitabnya tebal, jadi saya foto aja. Jadi beliau berkata itu, sumadakhola kharomasiri bimulazatil ismit tasi'i gitu. Jadi lalu setelah tahallul itu kemudian dakhola masuklah ke al-haram ya. Haram syiri itu maksudnya ke Masjidil Haram yang syir yang ini gitu, yang rahasia ya, dengan melazimkan zikir asma yang ke-9 yaitu al-fatah gitu. Jadi setelah tahallul itu kita masuk ke Masjidil Haram secara ini jiwa kita gitu ya, sambil melazimkan al-fatah zikirnya gitu. Summa wasala ila ru'yatil akifina fayatakifu fi bisatil qurbati wal unsi gitu. Kemudian menzikirkan al-fatah itu sampai kita di haram itu melihat orang-orang yang i'tikaf ya. Orang-orang yang i'tikaf, kemudian dia mengikuti orang yang i'tikaf itu ya, sambil dia ikut i'tikaf di hamparan fi basatil qurbati wal unsi gitu. Di hamparan alam al-qurbah. Alam al-qurbah itu alam di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Maksudnya di sini alam jiwa kita ya. Karena ini kajian torekat, jadi bicaranya udah bicara bukan dokhir, bicara jiwa ya. Jadi kita itu jiwa kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di Masjidil Haram itu wa unsi gitu. Kemudian kita unsiah itu artinya bermesraan. Nah, jadi kebiasaan orang-orang tasawuf itu ya, ini yang dicontohkan di Masjidil Haram, tapi sebetulnya di masjid mana aja, mereka itu ketika duduk di masjid itu jiwa mereka itu udah langsung mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian bermesraan kepada Allah ya. Jadi udah nggak ada tuh orang sufi yang masuk ke masjid buka-buka HP, nggak ada ya. Udah nggak ada ngobrol, udah nggak ada urusan dunia. Jadi dia sudah langsung, karena itu Baitullah ya. Jadi dia sudah langsung berjumpa dengan sahibul baitnya yaitu Allah ya, langsung mendekatkan diri kepada Allah dan langsung bermesraan. Ibarat orang ngapel lah. Ya. Kalau ngapel itu kan udah pengennya dekat aja di rumahnya tuh ya, dengan sahibul baitnya gitu. Pengennya mesra aja gitu ya. Bagaimana cara bermesraannya? Bimulazamatil ismil asyiri,
sambil dia terus-menerus menzikirkan asma al-wahid. Gitu. Ya. Gitu. Jadi jamaah kalau misalnya kita mau merasakan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah dan mesra kepada Allah, begitu masuk duduk di masjid udah zikir aja. Al-Wahid, Al-Wahid gitu, ya. Nah, ini untuk manusia-manusia yang sudah tingkatannya waliullah itu, dia itu pasti akan selalu keinginannya itu dekat dengan Allah dan mesra dengan Allah, ya. Kemudian makna orang yang batinnya masuk ke tanah haram sambil terus berzikir, ya, dan batinnya tetap i'tikaf, gitu, maka batinnya itu dapat melihat dan merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya jemaah, ya. Maknanya di sini bukan kita surga Allah yang nanti gitu. Artinya di sini surga yang dimaknai di dalam kitab ini adalah surga yang memberikan kenikmatan jiwa, ya, kenikmatan pikiran dan kenikmatan diri gitu. Asik dia. Dia kalau udah merasakan nikmatnya seperti itu, dia udah akan asik gitu. Sekalipun kelihatan oleh orang lain dia itu aneh, ya. Seperti ada orang-orang yang wali majdub gitu. Udah nggak peduli dia sama lingkungan. Orang lain dia asik aja dengan zikirnya gitu, ya. Mau gempa kayak cicing we dia mah gitu, ya. Gitu. Kemudian gini jemaah, apa yang dimaknai dengan iktikaf di sini, ya? Secara bahasa iktikaf itu asal kata dari akafa yakifu ukufan, artinya menetap. Jadi kalau dikaitkan dengan kalimat an al-amari, akafu an amari gitu, artinya mencegah gitu, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ala, maka akafa alal amri gitu. Ya, kalimatnya gitu, artinya menetapi gitu. Jadi pengembangan kata itikaf itu i'takafa ya'takifu i'tikafan, artinya tetap tinggal di satu tempat. Jadi orang-orang yang itikaf itu dengan zikirnya, ya tadi dia udah asik tuh, dia udah tetap aja dia gitu, ya. Nggak keganggu dia, tidak keganggu oleh lingkungannya karena dia sudah asik dengan Allah gitu, ya. Dengan asik bermesraan dengan Allah. Maka ada istilah i'takafa fil masjid, artinya dia tetap tinggal atau diam di masjid itu, ya udah gitu, ya. Jadi kalau udah di dalam masjid udah nggak mikirin lagi urusan-urusan dunia gitu. Maka orang yang batinnya itu tetap berada di tanah haram atau tetap berada di masjid, ya, itu tentu dia hatinya itu akan selalu berzikir pada Allah. Jadi baik dia di pasar, ya, orang-orang sufi biasanya begitu. Karena gini jamaah, kalau orang tua dulu itu istrinya nggak ke pasar, ya. Jadi yang ke pasar itu suaminya, istrinya nggak ke pasar. Kalau sekarang kan terbalik, ya, istrinya yang ke pasar gitu. Kalau orang dulu nggak, suaminya yang ke pasar. Nah, kiai-kiai dulu juga suka ke pasar gitu. Tapi karena pasar itu tempat beranaknya setan, maka dia lebih asik dengan zikirnya itu. Jadi sambil jalan di pasar itu sambil zikir, ya. Tsumma ra'a jamala somadiyati bila kaifin wala tasbihin gitu. Kemudian dia melihat jamal as-somadi gitu. As-somadiyah maknanya di sini keindahan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah itu, ya, dia akan melihatkan keindahan-keindahan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya.
Nah ini keindahan-keindahan yang artinya apa? Yang ada, kita kan selalu suka membayangkan yang indah-indah itu ya. Nah, seperti halnya di surga, apa yang kita mau ujuk-ujuk ada. Jadi apa yang kita bayangkan itu indah, yaitu rasanya kita ada di situ gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi tapi nggak bisa digambarkan secara harafiah gitu, ya. Dan tidak bisa diumpamakan gitu, ya. Maka dalam bab ini itikafa fil makan, yaitu artinya itikaf di satu tempat itu, kalau ulama-ulama dulu itu di Sunda itu istilahnya nyepen, teman. Jadi ketika beliau-beliau itu ingin bermesraan dengan Allah gitu ya, ingin dekat dengan Allah, beliau-beliau itu biasanya masuk ke satu tempat nyepen gitu ya. Kemudian masuk ke satu tempat secara dohir, tapi jiwanya itu masuk ke alam al-qurbah gitu ya. Di mana mendekatkan diri kepada Allah dan unsiyah bermesraan kepada Allah gitu ya. Nah, biasanya zikir yang dibacakan oleh ulama-ulama sufi bahwa ketika haji itu ya, ketika itikaf di Al-Haram, di Masjidil Haram, pertama la ilaha illallah, Allah, Allah, Al-Haqqu, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Fattah. Jadi biasanya yang dizikirkan itu oleh ulama-ulama sufi itu, ya. Kemudian jemaah hadanallah, sumatofa sab'ata aswatin bimulazamatil ismi hadi asyara wa ma'ahu sitatu asma'in minal furu'ati ya. Suma yasrobu min yadil qudrati surban gitu. Kemudian batinnya itu setelah itikaf dia melakukan tawaf keliling Ka'bah gitu ya. 7 putaran sambil berzikir al-ahad gitu ya. Jadi jamaah, ketika kita tawaf di Masjidil Haram itu, kita tawafkan juga batin kita. Nah, tawafkan batin kita itu sambil zikirnya itu al-ahad gitu ya. Nah, kemudian asma ke-11 ini dibarengi dengan 6 cabang asma yang selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tawaf minum air zam-zam. Nah, ketika minum air zam-zam setelah tawaf sambil berzikir al-ahad itu, maka Allah akan berikan minuman dia langsung dengan tangan Allah, yaitu tangan al-qudrah gitu. Ya. Artinya ada kenikmatan tersendiri dalam batin. Kalau al-ma'unnya secara dohir terasa di tenggorokan, tapi kalau zikirnya itu ketika minum air zam-zam, ya karena ikut disuapin ku tanganna al-qudrah, maka batinnya itu merasakan kesejukan gitu. Jemaah ya. Kama qala Allah Ta'ala wasaqahum rabbuhum saroban tohuron gitu ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman wasaqahum rabbuhum saroban tahura gitu. Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci gitu. Ya. Jadi di Al-Qur'an juga ada keterangannya, ada dalilnya bahwa Allah itu juga memberikan gitu minuman-minuman kepada orang-orang tertentu, ya, hamba-hambanya tertentu. Nah, dalil ini yang diuber oleh para ahli sufi jemaah. Gitu. Ya, yang diuber oleh para ahli sufi ingin merasakan bagaimana nikmatnya ketika Allah yang memberikan minuman gitu. Ya. Makanya ulama teh dikulik zaman Rasulullah enggak ada itu. Torekat itu enggak ada. Ya. Maka ulama yang menggali itu. Biqadlil ismi sani asyara. Kemudian Allah memberi minum dari gelas asma'nya, dari gelas asmaul husnahnya as-somad gitu.
ya. Nah, jadi sambil kita tadi kita membaca Al-Ahad, kemudian kita meminum air zam-zam itu dengan membaca As-Somad. Somad gitu, ya. Itu jamaah. Maka ahli tarekat ya yang sudah ahli sufi atau ahli tarekat yang sudah mencapai derajat waliullah itu, mereka itu akan lebih mudah untuk mendapat pertolongan Allah. Ya. Bahkan dia mudah untuk memintakan pertolongan Allah. Cuma persoalannya gini, ya. Dia itu orang-orang ahli sufi, ahli tarekat yang sudah tingkatannya, derajatnya sudah masuk ke dalam waliullah itu suka asik dengan dirinya sendiri. Jadi jangan berharap kita melihat, oh ini orang sudah waliullah nih, kita minta doa terus didoakan benar-benar, belum tentu. Sulit ya. Untuk mendapatkan doa orang-orang yang sudah pangkat wali itu sulit karena mereka itu biasanya asik dengan dirinya sendiri gitu, ya. Dan jangan berharap kita bisa mendapat ilmu dari mereka, enggak. Gitu, ya. Kalau kebetulan aja. Kecuali orang-orang yang tertentu yang karena para wali itu matanya itu tajam, basornya itu tajam, yang memang dia melihat ada perintah Allah untuk ditolong. Lain lagi ceritanya itu. Gitu. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada orang dikenal wali berusaha dekat aja, asal kelihatan aja gitu. Mudah-mudahan ketolong gitu kan. Kebutuhannya atau masalahnya itu tiba-tiba ada jalan gitu. Di Cianjur ada gini jemaah. Ada pedagang gitu, ya. Kebetulan dia tuh liwat. Ini ada ulama yang udah tingkat wali lah gitu. Tiba-tiba nampiling. Jadi si tukang bako dulu kan tukang bako ya, kalau dagang rokok tuh kan pakai papir, pakai bako gitu. Tukang bako tuh lagi nanggul bako, tiba-tiba ditampiling itu. Ya, sampai sekarang ada itu di Cianjur. Pas ditampiling itu dia malah bersyukur ditampiling itu, padahal lagi jalan biasa gitu, ya di Cianjur itu. Bonghar sekarang dikenal itu di Cianjur tuh ada tukang bako itu, ya. Terus ada yang dagang marangi. Jadi wali itu caranya belum tentu seperti ulama-ulama, oh kita didoakan, gitu. Bukan. Aneh memang orangnya karena memang nggak bisa diukur orang-orang seperti itu. Tiba-tiba nampiling gitu, ya. Ternyata itu tuh mendoakan misalnya, ya. Itu ada tukang marangi di Cipanas itu. Tahu ya? Di perapatan tadinya ditanggung itu, ditampilin ku pengersaan Nuh Tuti Gentur. Sekarang punya gede, ruko dibeli apa gitu, ya. Jadi kalau ketemu orang-orang gitu kita jangan berharap minta doa, enggak. Deketin aja. Kumaha Allah kalau kebagian rezekinya ya nggak tahu di ciduhan, nggak tahu ditampilin gitu, ya. Sumayarfa'u biraf'il sumayarfa'u biraf'il wajhil baqi sumayarfa'u biraf'il wajhil baqil muqaddasi minal tasbihi fayanduru binurihi ilaihi gitu. Lalu orang itu akan dibersihkan dengan caranya Allah, ya. Gitu. Jadi Allah punya cara sendiri untuk membersihkan para wali itu atau orang-orang ahli sufi itu dan orang-orang ahli tarekat, ya. Asbih yang serupa dengan Allah gitu, ya, yang Allah yang maha kekal dan maha suci gitu, dari yang serupa dengan Allah. Jadi dibersihkan ke Allah gitu, ya. Dari zat-zat yang suka diserupakan ke Allah. Jadi kadang-kadang gini jemaah, maksudnya para wali, para ahli tarekat itu, ahli sufi itu, Allah bersihkan dari orang-orang yang suka
mensekutukan Allah dengan zat-zat yang disamakan dengan Allah. Ini maksudnya asbih ini, ya. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang suka pedagang itu bawa jimat. Ayahnya gitu. Terus suka bawa di kantong apa gitu, jimat-jimat. Nah, orang-orang ahli sufi, orang-orang tarekat ini karena dia udah nyambung ke Allah, itu nggak perlu yang gitu-gitu. Ya. Apalagi suka ada itu yang batu cincin ada tulisan Arabnya gitu ya, atau sabuk yang ada tulisan Arabnya. Nah, itu dibersihin sama Allah. Itu yang disebut asbih gitu, ya. Jadi udah nggak perlu gitu. Karena dia derajatnya sudah waliullah. Orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah dari perkara-perkara kesyirikan seperti itu, ya, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu di alam dunia ini dengan cahaya Allah. Gitu. Ya. Wa hadza makna qaulihi ta'ala fil hadisil qudsi gitu. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ma la ainun ra'ata gitu. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya Allah akan bukakan mata orang-orang yang ahli sufi itu, ya, atau ahli tarekat, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata orang biasa, yakni liqa'a Allahi ta'ala, yakni pertemuan dengan Allah Ta'ala, wala uzunun sami'at gitu, dan tidak pernah didengar oleh telinga gitu, ya. Jadi orang-orang tersebut akan melihat dengan pandangan yang orang biasa nggak pernah bisa melihat, dan orang biasa nggak pernah mendengar, yakni kalamallahi ta'ala bila wasitotis sauti wal hurufi gitu. Ya, ini kalamallah ta'ala dengan tanpa perantara, tanpa suara, tanpa huruf gitu. Ya. Jadi dia itu komunikasinya dengan Allah itu sudah tidak seperti kita membaca Al-Quran. Jadi memang sudah jiwanya yang komunikasi dengan Allah, ya. Sekalipun dia membaca Al-Quran, maka kebanyakan orang-orang tarekat yang benar, ahli sufi yang benar itu biasanya banyak menghafal Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa Al-Quran, gitu, ya. Wala khatara ala qalbi basyarin gitu, dan tidak pernah tersirat di dalam kalbu manusia, yakni zauqar ru'yati wal khitabi gitu, yakni nikmatnya rasa melihat dan berkenalan dengan Allah. Nikmat tuh jemaah, ya. Pengen ya kita ya kenalan dengan Allah, tapi susah gitu. Kemudian jemaah sekalian, summa halala ma haramallahu bitabdilis sayyati ilal hasanati summa halala ma haramallahu bitabdilis sayyati ilal hasanati bitikrori asma'it tauhidi. Jadi maksudnya gini, kemudian dirinya itu menghalalkan perkara-perkara ihram, ya. Artinya perkara yang dilarang ketika menggunakan pakaian ihram, ketika berpakaian ihram, dengan cara bertahalul, ya. Dari yang sebelumnya diharamkan ke Allah. Jadi setelah bertahalul itu maknanya di sini dijelaskan, tahalulnya orang ahli sufi itu, ya, ila hasanati bitikrori asma'i tauhidi. Jadi bukan sekedar dia motong rambut terus kemudian membolehkan, menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan ketika tahalul, tapi setelah tahalul itu dia menukar sifat buruknya dengan sifat baiknya, gitu. Jadi bukan setelah bertahalul bebas, tapi justru setelah bertahalul sifat-sifat buruknya itu ditukar dengan sifat-sifat baiknya, gitu.
Yang tadinya mungkin suka marah jadi sabar, ya. Nah, ini maknanya orang haji dengan cara orang-orang sufi gitu ya. Haji torekat itu seperti itu jamaah. Jadi selesai tahallul langsung dia tekadkan itu untuk menukar sifat buruknya dengan sifat baiknya, ya. Nah, untuk menjaga sifat baiknya itu supaya tidak kembali tertukar dengan sifat buruknya, maka dia selalu mengulang-ulang asma tauhidnya. Ya, jadi selesai bertahallul, kita langsung bismillah niat menghilangkan sifat buruk, menukar dengan sifat baik, kemudian langsung lanjut dengan asma tauhid zikir. Gitu. La ilaha illallah. Terus ya dijaga gitu, ya. Karena gini jemaah, ini pengalaman saya haji ya. Hati-hati haji, orang yang berangkat haji itu apalagi yang bawa istri. Bawaannya mau ngambek. Ini yang saya alami. Ya. Maunya sama istri itu marah aja. Gitu. Ya, dan emosi tinggi. Gimana apa namanya ya? Gimana kita di sini? Jadi sebelum berangkat haji itu benar-benar harus begitu kita niat ya udah habisin dulu tuh, ya dibiasakan ibadah-ibadahnya gitu. Jadi kita emang benar-benar membersihkan diri gitu, ya. Dengan istri itu hati-hati jemaah. Ini saya bicara apa adanya ya, bukan jorang istilah Sunda. Di sana itu punten-punten ya. Yang biasanya mungkin yang biasanya di sini biasa-biasa aja, di sana teh jadi pengennya hubungan aja dengan istri itu. Mending kan satu kamar teh 8 orang, ya. Jadi kalau nggak mau ngelayanin tuh ngambeknya, marahnya besar, gitu. Kita misalnya minta tolong istri, mah tolong ambilin minum, tolong ambilin makan. Istri lagi apa? Nanti dulu Pak misalnya apa saya lagi ini dulu. Marahnya minta ampun itu. Ya, jadi itu yang harus dijaga itu. Hati-hati kita. Saya kan alhamdulillah pernah haji dengan ibu. Ketika saya berangkat haji dengan ibu enggak. Aman-aman aja. Tapi ketika berangkat haji dengan istri, waduh ujiannya oh ya Allah, ya. Jadi hati-hati itu. Makanya harus banyak-banyak tobat sebelum berangkat, dan di sana juga harus banyak-banyak tobat, ya. Gitu jemaah. Setelah tahallul tuh kita benar-benar niat menukar sifat buruk dengan sifat baik gitu. Karena di sana itu sifat buruk kita akan berlipat. Akan jadi seolah-olah berlipat gitu, ya. Ila, maka di sini Allah sampaikan kecuali mantaba wa amana wa amila solihan, kecuali orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, gitu, ya, gitu jemaah. Jadi benar-benar tuh setelah tahallul jangan terus langsung ganti pakaian jalan, enggak, kita niat itu kemudian kita tobat, ya. Fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanati, gitu. Maka Allah mengganti kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan, gitu, ya. Nah, selesai tahallul dengan kita berniat seperti itu, yang tahallulnya diterima ku Allah, maka semua catatan-catatan kejahatan kita itu akan ditukar ke Allah dengan catatan-catatan kebaikan, gitu, ya. Gitu. Jadi jangan asal gunting-gunting aja jemaah gitu. Harus puguh niatnya, ya. Sumal itkuminata syarru fatin nafsa iyati, gitu. Kemudian melepaskan diri dari mengerjakan perbuatan nafsu. Nah ini, ya. Sekalipun kita sudah selesai tahallul, sudah tidak pakai ihram, tetap menjaga nafsu, jangan diikuti hawa nafsu kita, ya. Maka orang-orang sufi, orang tasawuf itu, ya, orang ahli sufi, orang ahli tarekat itu tidak boleh memelihara nafsu dalam dirinya. Termasuk nafsu dunia, ya. Bukan hanya nafsu amarah, termasuk nafsu terhadap fulus, gitu, ya. Harus dijaga itu. Sumal amanu minal khaufi wal khazani. Kemudian
seorang itu aman dari rasa takut dan sedih hati ketika akan menghadapi akhirat. Nah, orang-orang yang hajinya itu memang benar-benar sesuai dengan panduan Allah ya dan mendapat ridha Allah, maka pulang haji, selesai haji, dia tidak akan pernah takut dengan menghadapi akhirat gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun gitu ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka juga tidak akan pernah bersedih gitu jemaah ya. Gitu jemaah. Jadi ada ciri-ciri orang yang haji itu yang memang benar-benar, ini pengajian kita itu sebetulnya bagusnya untuk orang yang akan berangkat haji. Biar tahu gitu rumus haji yang sesungguhnya, ibadah haji yang sesungguhnya yang seperti apa gitu. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh secara dohir, tapi ada juga perjalanan umroh dan hajinya secara batin gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya ya, ini petunjuk orang-orang pintar menuju jalan para wali. Nah, di kitab ini dijelaskan. Jadi gini jemaah ya. Para nabi dan para rasul itu hak prerogatif Allah. Allah yang pilih. Gak bisa kita minta, ya Allah saya pengen jadi nabi, pengen jadi rasul, gak bisa. Ya. Tapi untuk pangkat waliullah, derajat waliullah kita bisa milih. Kita bisa menghendaki gitu, asal jalannya yang benar ya. Maka di kitab ini dijelaskan gitu ya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Sungguhnya jalan untuk menjadi waliullah itu ada 3. Pertama syariat, kedua tarekat, yang ketiga hakikat gitu. Fasmalaha ma mithila gitu. Maka dengarkan yang menjadikan perumpamaannya ya. Jadi orang-orang yang pingin menjadi wali itu harus menghiasi dirinya dengan syariat. Pertama jemaah ya. Jadi nggak ada orang yang ngaku ahli tarekat atau wali tapi sholatnya nggak kelihatan, nggak ada ya. Jadi jangan ada tuh kita tertipu. Ada orang-orang ngaku wali, ngaku ini tapi sholatnya nggak pernah kelihatan, puasanya tara ya. Syariatnya harus benar dulu. Nggak mungkin orang itu derajatnya naik jadi wali kalau syariatnya nggak benar gitu. Ada saya pernah ketemu orang yang ngaku saya mah udah sampai tingkatan hakikat, udah nggak perlu sholat. Itu penipu itu, ya. Gitu. Jadi nggak ada. Pertama syariatnya harus benar gitu, jamaah. Artinya gini jamaah ya. Makna kajian kita ini kita nggak usah tinggi-tinggi berharap jadi wali lah. Artinya ketika kita ingin mencapai ridha Allah, ya kan tujuan wali itu ya tadi ya dapat ridha Allah dan segala diijabah ku Allah. Nah itu benerin dulu syariat. Jadi sholat kita benerin, mulai dari bab toharohnya, bab niatnya, ya semuanya benerin. Fikih-fikihnya benerin ya, baru kemudian naik gitu. Latihan pertama, semua perintah Allah itu kita laksanakan. Itu pertama, jemaah ya. Semua larangan Allah ditinggalkan gitu. Jangan ada yang dipilih. Ini perintah Allah ini sifatnya makruh, enggak. Kalau orang mau naik derajatnya ya, mau itu larangan Allah sifatnya apa, jauhi gitu. Yang Allah nggak suka, jauhi gitu. Ya, kan yang dilarang belum tentu haram.
belum tentu haram yang dilarang gitu. Maka pokoknya yang sifatnya dilarang jauhi aja. Semua yang perintah laksanakan gitu. Termasuk sholat, puasa, zakat, haji gitu. Semua diamalkan dengan baik ya. Jadi fikihnya harus dibenerin. Kemudian latihan yang kedua yaitu harus ditempuh dengan jalan torekatnya. Kalau kita sudah benar fikihnya, fikih ibadahnya sudah benar, mahdohnya udah benar, ghairu mahdohnya udah benar, tingkatkan naik ke torekatnya ya. Torekatnya itu yaitu kita harus ambil sikap yang lebih hati-hati gitu jemaah ya. Kemudian mengambil sikap yang azimah. Maknanya gini jemaah, nggak ada orang-orang ahli torekat itu yang ngambil perkara rukhsah. Misalnya ya, orang sufi nih, perjalanan dari Jakarta ke Bandung kan boleh dijamak ya, boleh dikosor. Nah orang ahli sufi nggak ambil itu. Kalaupun dia kosor, kalaupun dia jamak nggak ambil dua-dua, tetap 4-4 kalau terpaksa, ya. Karena kan sebenarnya gini jamaah, kalau kita pakai mobil pribadi kan kita bisa berhenti, masjid banyak, duhur berhenti aja di rest area, sholat duhur, gitu. Tapi kalau kita kan suka ngambil ininya aja, nanti aja di Bandung sekalian lah, jamaah takdim sekalian wakosrin misalnya. Tak orang ahli sufi nggak gitu, ya. Semuanya langsung dilaksanakan, nggak diambil rusah-rusahnya itu nggak diambil, ya. Makanya ibadahnya itu sifatnya azimah, ya. Diambil yang berat-beratnya, gitu. Dispensasinya nggak diambil. Kemudian latihan ketiga, yaitu latihan untuk hakikat, ya. Tadi latihan torekat, sekarang latihan hakikat itu dia selalu mengiatkan segala sesuatunya itu istuning lillahi ta'ala. Jangan ada karena selain Allah gitu. Ya. Gitu, jangan ada tujuan, ada niat apapun selain daripada karena Allah gitu. Tujuannya ya tadi hanya untuk bisa bermesraan dengan Allah ya. Gitu jamaah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu berdoa kepada Allah, razaqnallahu wa iyyakum bifadlihi wa judihi wa karomihi gitu. Semoga Allah menganugerahkan ya saya dan kita semua untuk bisa melaksanakan semua keutamaan-keutamaan yang untuk mendapatkan kemuliaan Allah gitu ya. Summa tofas suduru bitikhoril asma'i kuliha gitu. Selanjutnya orang-orang itu melaksanakan tawaf hati dengan mengulang-ulang seluruh asma tauhid gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi sumar ruju'u awatonihil asliyil lazi fi alamil qudsi fi ahsani taqwimi bimulazamatil ismi sani asyara gitu. Lalu pulang ke negeri masing-masing ya, ke negeri masing-masing dengan melazimkan zikir-zikir kepada Allah. Jadi maknanya gini ya. Wa huwa mutalikun bi alamil yakini gitu. Kemudian pulang dari haji itu ke negeri masing-masing sambil terus melazimkan di perjalanan pulang itu melazimkan zikir al-yakin gitu ya. Wa zihita liwatu fi dairatil lisani wal aqli gitu. Inilah takwil dari sudut pandang ya, lisan dan akal gitu. Gitu jemaah. Jadi ini perjalanan haji secara torekat gitu jemaah ya. Mungkin agak ini ya, agak apa namanya, diserapnya agak bingung juga gitu ya. Nah kemudian gini jemaah, dijelaskan oleh Al Imam Ghazali ya,
supaya kita itu setelah pulang haji dengan mengamalkan haji torekat, wa ama ma wara'a zalika fala yumkinul ikhbaru an khuli annahu litudrikuhul afhamu wal azhanu gitu. Jadi hal-hal yang ada di balik itu tidak akan dapat diberitahu ya. Karena gini, kita akan mengalami hal-hal yang di luar di luar akal gitu. Ketika kita melakukan perjalanan hajinya sesuai dengan tuntunan torekat ini ya, torekatnya Al Imam Ghazali ini, maka insya Allah ketika pulang haji itu kita akan mengalami beberapa hal-hal yang di luar pemahaman dan pikiran yang umumnya gitu ya, akan bisa mengalami itu. Tapi di sini juga walatasaul khawatiri fi zalika. Tapi juga ya dijelaskan oleh Al Imam Ghazali ini, jangan saling bertanya. Jangan saling bertanya dalam perkara-perkara ya yang menggetarkan hati, artinya perkara-perkara yang enggak perlu dibahas. Itu jemaah. Karena gini ya, pengalaman orang sufi, orang thariqah itu banyak hal-hal yang tidak perlu dibahas tuh. Jadi enggak usah dibahas ya. Saya nyampainya susah di sini. Kalau misalnya perkara fikih kan bisa kita bahas. Ini rukunya harus gimana, sujudnya harus gimana ya. Tapi kalau perkara thariqah, perkara sufi itu ada hal-hal yang nggak bisa dibahas gitu ya. Nah ini kata Al Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, yang gitu-gitu tuh jangan dibahas gitu ya. Itu jadi rahasia sendiri aja. Ketika ngalami hal-hal yang sifatnya horikul adat itu jangan ditanyain, jangan dibahas gitu ya. Inna mina ulumika hayatil maknuni la ya'lamuha ilal ulama'u billahi. Sungguh di antara ilmu itu ada yang seperti mutiara di dalam kerang. Nah, ulama-ulama billah ini yang hanya mengetahui. Jadi ilmu-ilmu seperti ini jamaah, ilmu-ilmu sufi, ilmu-ilmu torekat ini hanya ulama-ulama yang lillahi ta'ala aja yang bisa memahami gitu. Jadi kalau ulama-ulama yang sifatnya apalagi ulama ya, ulama dunia itu yang kurang lillahi ta'alanya nggak akan dibuka ke Allah gitu ya. Gitu jemaah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, fal arifu yaqulu ma dunahu wal alimu yaqulu ma fauqahu. Ahli marifat itu hanya akan menyampaikan ilmu yang lebih rendah dari yang dia ketahui ya. Sementara orang alim itu akan mengatakan ilmu yang melebihi apa yang dia ketahui. Nah, ini cirinya jemaah. Artinya apa? Orang-orang sufi itu ya, orang tasawuf itu, ahli marifat itu, orang-orang yang mengenal Allah dengan benar itu, biasanya dia itu kalau ngaji itu tawadu. Jadi maksudnya di sini ya, dia tidak ingin kelihatan pintar. Tapi kalau orang alim biasa itu ya, itu biasanya pengennya kelihatan pintar. Makanya dia bicaranya lebih dari apa yang dia ketahui. Gitu. Ngajinan nepi ka Al-Fatihah tapi ngomongnya Al-Baqarah misalnya. Ya. Itu orang-orang alim. Tapi kalau orang-orang yang makrifat, yang benar-benar memahami, mengenal Allah itu, biasanya dia menyampaikan ilmu-ilmunya itu secara tawadu gitu, ya. Jadi kalau di depan orang banyak itu nggak kepengen kelihatan pintar gitu ya. Karena fa'ina ilma arifi sirallahi ta'ala wa la ya'lamuhu ghairuhu gitu. Karena sungguh ilmu Allah yang makrifat itu adalah rahasia Allah gitu. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah
kecuali orang-orang yang makrifat kepada Allah. Ya, gitu jamaah. Ini udah jam 6 kurang 10 ya. Saya tutup dulu pengausan subuh ini ya. Nanti kita dalami aja. Kita dalami di kajian tasawuf dan torekat. Ya, di situ aja. Gitu, karena di situ bisa lebih dibongkarnya lebih enak. Kalau yang sekarang dan minggu berikutnya kita kaji ini yang kaitannya dengan fikihnya dulu ya, ibadah torekat. Kalau dua pertemuan ini kan kita sudah membahas haji secara torekat. Pertemuan berikut insya Allah kita kupas mengenai ibadah sholat dengan kaidah torekatnya gitu ya, gitu jamaah. Artinya apa? Kita kan mencari kehusuan sholat. Mencari sholat itu kita perjumpaan dengan Allah gitu ya. Silatun waliqaun. Jadi intinya sholat itu adalah silatun waliqaun ilallah gitu. Jadi kita silaturahmi dan perjumpaan dengan Allah ya. Gitu jamaah sekalian. Jadi untuk hari ini kita tutup dulu. Soalnya kalau saya paksakan nanti malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wa ikha karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aizal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i mahawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ksif anna wa asrif anna wa adfa'anna al-bala'a wal waba'a wa gola'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa kuruba wa azana wa syada'ida wa syara'ada'ida wa syaradzalimina ma la yaksifuhu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argadah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal i'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khurun bil afiyati guduwana wa asolana wa ja'al ila rahmatika masyurana wa ma'alana wa subasijali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana
wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahjil istiqomah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa wafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna saror asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.